Bab 1, pengenalan Adobe Photoshop CS5. Untuk mengoperasikan Adobe Photoshop CS5 yaitu dapat dilakukan dua cara, yaitu pertama kita klik dua kali icon Photoshop yang terdapat pada desktop, atau kita masuk pada start menu. Sini kita milih yang ada di sini. Nah, untuk menghemat waktu maka saya langsung ini. Nah, ini adalah merupakan tampilan awal dari Photoshop CS5. Nah, pertama kita akan membuka file dulu. File, kita buka file baru, di sini new. Akan muncul dialog box seperti berikut ini. Nah, ini adalah name. Name adalah nama file yang akan kita buat. Kita bisa tulis latihan 1. Nah, preset di sini akan banyak beberapa pengaturan sesuai dengan ukuran kertas. Sini, ukuran kertas mulai dari resolusinya, model warna yang digunakan. Sini, ya. Sini, misalnya kita pilih international paper. Nah, international paper otomatis size-nya berubah A4. Nah, di sini ukuran kertas ini bisa kita pilih di sini juga. Kemudian baiknya adalah lebar kertas. Nah, lebar kertas bisa kita ikuti dari ukuran misalnya pixel in centimeter. Kalau kita klik centimeter, otomatis dia berubah sesuai dengan ukuran centimeter. Height-nya adalah tinggi kertas, sedangkan resolution adalah seberapa besar resolusi yang digunakan. Jadi semakin tinggi ini kita bisa rubah sesuai dengan kehendak kita. Jadi semakin tinggi resolusinya yang digunakan maka hasilnya akan semakin bagus. Sedangkan yang berikut adalah color mate. Color mate mengatur model warna apa yang mengatur apa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk di sini kalau kita klik ini akan muncul bermacam-macam, ada bitmap, ada grayscale, ada RGB color, CMYK color, dan ada lab color. Nah, yang biasa kita gunakan adalah RGB color, digunakan apabila kita akan membuat web. Sedangkan untuk mengeprint, kita mau mengeprint atau objek tersebut di print, kita gunakan CMYK. Kita pakai RGB dulu. Nah, habis itu ini kita klik ini juga bisa berubah sesuai dengan ukurannya. Dan background content ini ada terpilih banyak, ada white, ada background color, ada transparan. Nah, ini tergantung. Kalau kita mau bikin logo, kita kasih transparan. Tapi kalau kita mau membuat sebuah motif atau gambar, kita bisa pilih white color. Kemudian klik OK. Nah, inilah tampilan dari Adobe Photoshop. Ini biasa disebut dengan kanvas. Nah, ini kanvas, ini adalah menu bar, ini adalah tools. Nah, ini adalah di sini ada historis, ada layer, dan sebagainya. Pertama-tama kita jelaskan adalah file. Yang sering kita gunakan di file adalah yaitu new, ada membuat kanvas baru. Open adalah kalau kita klik open akan muncul kanvas yang telah kita save. Ya, kita tinggal memilih yang mana. Misalnya saya pilih ini, file ini, klik open. Nah, ini akan terbuka. Nah, habis itu di file ini kita biasa di sini digunakan adalah save, adalah menyimpan file baru. Kalau kita klik save akan kita coba klik save. Ini karena ini kita belum kerja makanya save-nya belum aktif ya. Terus save as adalah file yang disimpan sebagai apa, bisa fungsinya sebagai apa. Kemudian kita masuk ke halaman kerja Adobe Photoshop. Jadi pertama adalah ini adalah menu bar. Menu bar terdiri atas file, edit, image, layer, select, filter, view,
view, terus window dan help. Sedangkan view bar ini fungsinya sebagai view bar, terdiri atas zoom, sini ada rotate, ada zoom, dan sini ada snap. Misalnya kita mau hilangkan, misalnya kita klik atau tiba-tiba tidak ada penggaris atau penggarisnya, kita ruler. Nah, ini akan muncul ya. Ini namanya tools. Nah, sekarang kita mulai dari ini layer ini adalah lembar untuk kertas kerja, fungsinya sebagai membuka atau mengedit layer. Nah, di sini kita bisa, di layer ini akan ada new, ada duplicate layer, ada new fill layer. Di sini yang paling sering kita gunakan adalah new dengan duplicate layer. Nah, sekarang ini kita ke tools. Di sini ada rectangular mercury tools, ada move tool, ada polygonal, ada magic wand, ada crop, ada drop. Ini adalah merupakan alat penyeleksi atau selection tool. Nah, move, apa sih fungsinya move? Move itu adalah digunakan untuk memindahkan objek. Jadi misalnya kita ini, saya di sini. Nah, ini misalnya ini kita Ctrl A dulu, Ctrl C, terus kita pindahkan di sini di file yang latihan 1. Nah, ini gunanya move tool, memindah-mindahkan objek. Mercury tool ini adalah untuk membuat seleksi sesuai dengan bentuknya. Ada berapa tipe? Ada 4 tipe. Coba kita klik kanan. Ada rectangular mercury, adalah seleksi dalam berbentuk segi 4. Terus ada elliptical mercury, adalah seleksi dalam bentuk elips. Dan ada single column mercury, seleksi dalam bentuk satu kolom. Dan single row mercury, seleksi dalam satu garis. Terus kemudian kita ke sini. Lasso tool digunakan untuk membuat seleksi dalam bentuk non-set. Kalau kita klik ini akan muncul ini lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso, seleksi otomatis sesuai dengan bentuk. Nah, misalnya kita gini, kita bisa seleksi gambar yang akan kita bentuk. Atau kita biasa pakai polygonal lasso tool, kita seleksi. Nah, kita ikutin bentuknya misalnya. Nah, ini harus dalam keadaan 0 baru dia bisa berhenti ini menseleksi. Nah, historis adalah gunanya adalah mencatat semua yang pernah kita lakukan pada kanvas. Jadi misalnya kita mau kembali ke seperti awal, kita tarik ini bisa kosong. Nah, ini dia seperti awal. Terus apabila kita mau ke move toolnya kembali, posisi awal yang ini bisa ini kita klik sini. Nah, kemudian kita ke magic wand tool. Magic wand tool digunakan untuk membuat seleksi secara cepat pada gambar.
Misalnya tadi kita membuat satu-satu, nah misalnya saya mau seleksi bagian ini, saya klik gambar ini, nah otomatis dia terseleksi dengan cepat. Terus kita crop. Crop adalah digunakan untuk memotong gambar secara langsung. Kalau kita klik sini akan muncul 3 perintah crop. Ada crop adalah digunakan untuk memotong gambar secara langsung, yang ini. Terus slide adalah digunakan untuk memotong gambar menggunakan sudut, dan ada slide select tool adalah hanya area yang terkena seleksi yang akan dipotong. Terus kita masuk ke eyedrop. Eyedrop gunanya untuk mengambil contoh warna. Jadi kalau kita klik sini juga akan muncul 4 perintah eyedrop, yaitu ada eyedrop sampel, gunakan untuk mengambil sampel warna. Terus ada ini sama. Terus ada ruler adalah mengampilkan garis batas pada workplace. Terus ada note adalah untuk membuat catatan khusus pada workplace, dan ada ini itu. Jadi misalnya kita pakai eyedrop, ini kebetulan dia warna ungu. Kita coba mengambil contoh warna ini. Nah, otomatis di foreground colornya dia berubah. Nah, ini kalau ini adalah retouching tool, digunakan untuk memberikan efek pada background. Kalau klik sini ada banyak perintah juga, ada 4. Ada spot healing brush, itu memperbaiki bagian yang rusak. Terus ada healing brush, ada untuk memperbaiki bagian yang kosong. Terus ada pitch tool, adalah fungsinya untuk menambah areal yang kosong. Dan ada red eye tool, adalah menggunakan tekstur warna untuk menentukan area kosong. Nah, sekarang kita ke stem. Clone stem itu membuat gambar pada pola abstrak. Kalau kita klik juga di sini akan muncul 2 perintah, yaitu clone stem adalah untuk membuat ini tadi untuk membuat gambar pada pola abstrak, sedangkan pattern stem adalah untuk membuat gambar dengan pola pattern atau yang berulang. Ini. Sedangkan kalau ini adalah eraser tool. Eraser tool itu adalah kalau kita klik ke sini, ada eraser tool adalah untuk menghapus gambar pada layar. Jadi kalau kita klik ini, kita akan bisa menghapus. Nah, ini kita hapus sesuai dengan warna yang di sini. Ya. Kita kembali. Ini fungsinya eraser tool, yaitu menghapus background eraser untuk menghapus warna pada background. Sedangkan magic eraser Anda menghapus berdasarkan tingkatan warna. Nah, sekarang kita masuk, ini adalah pen bucket tool. Pen bucket tool ini adalah untuk menuangkan, terdiri atas gradient tool. Kalau kita bikin secara gradient, kalau kita klik ini, nah ini akan muncul beberapa perintah gradient dan model-model gradientnya. Ya, seperti ini. Dan saya ambil ini gradient, coba saya tarik begini. Nah, ini dia berdasarkan 2 warna. Kalau kita berubah di sini warnanya, misalnya kita pakai merah, ya. Nah, ini kita coba bikin dengan model seperti ini, tarik atas. Nah, ini berubah jadi seperti ini. Sedangkan kalau kita pakai pen bucket tool, kita menumpahkan warna
sorry, kita kembali dulu. Kita tumpahkan warna di belakang sini. Nah, ini dia tuh, ini pen bucket tool. Brush, kalau brush adalah gunanya untuk membuat garis bebas. Nah, ini brush, misalnya kita pakai warna, fungsinya. Nah, ini fungsi dari brush. Di brush ini kalau kita klik ada pen, adalah pensil, adalah untuk membuat garis bebas juga. Pensil, kita pakai pensil. Nah, ini tergantung ukuran pada brushnya. Nah, sekarang kita masuk di sini, ini ada terdiri dari foreground color, digunakan untuk membuat gambar, mewarnai dan memberi warna pada area seleksi. Terus yang ini adalah kalau kita klik background, sorry, ini belakangnya digunakan untuk membuat warna dasar pada layer atau mengisi daerah gambar yang telah dihapus. Untuk membuat warna baru bisa kita menggunakan eyedrop, bisa kita gunakan. Kita klik sini akan berubah background colornya. Nah, ini adalah layer.